Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Pagi ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu dulu apa itu tempo. Jadi tempo itu cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya pasti juga banyak. Kemudian kalau lagu yang dinyanyikan dengan lambat, otomatis jumlah ketukan dalam 1 menitnya itu lebih sedikit. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khasnya. Misalnya saja daerah kita, Kalimantan Selatan, lagunya apa? Lagunya Ampar-Ampar Pisang. Lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Nah, mari kita dengarkan lagu Ampar-Ampar Pisang berikut ini. Anak-anak juga ikut bernyanyi ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi diurung bari-bari. Masak sabigi diurung bari-bari. Manggalepak manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi diurung bari-bari. Masak sabigi diurung bari-bari. Anak-anak mendengarkan lagu daerah dari Kalimantan Selatan tadi. Anak-anak, dalam bernyanyi itu kita harus mengenal tempo dan juga tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari misalnya saja andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu itu dengan menggunakan alat yang namanya metronom Melzel. Metronom Melzel dapat memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dalam satuan mm. Berikut pembagian tempo lagu berdasarkan alat ukur metronom Melzel. Yang pertama tempo lambat, contohnya lento. Jadi kecepatannya adalah 56 sampai 58 mm. Kemudian tempo sedang atau andante seperti orang berjalan itu 72 sampai 76 mm. Lalu yang ketiga ada tempo cepat. Contohnya allegro. Cepat, hidup dan riang itu 132 sampai 138 mm. Menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Jadi anak-anak, lagu daerah itu harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Tempo itu mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu. Sedangkan tinggi rendahnya nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Kemudian materi berikutnya adalah mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Jadi setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan juga pasti memiliki keunikannya tersendiri. Coba lihat, misalnya saja tari saman yang berasal dari Aceh. Itu dilakukan dengan gerakan yang semangat dan juga cepat. Sedangkan tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah itu dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan juga lambat.
Yuk, perhatikan beberapa tarian daerah berikut ini. Anak-anak, tari saman ini berasal dari Aceh. Dilakukan dengan gerakan yang penuh semangat dan juga cepat. Kemudian ada tari yang kedua, ada tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Timur. Ini dilakukan dengan gerakan yang cepat juga. Lalu ada tari legong berasal dari Bali, dilakukan dengan gerakan yang lambat. Diperhatikan gambarnya ya. Nah, ini ada tari reog anak-anak. Tari reog Ponorogo ini berasal dari Jawa Timur. Dilakukan juga dengan gerakan yang cepat. Lalu ada tari kecak yang berasal dari Bali, dilakukan dengan gerakan cepat. Kemudian ada tari selamat datang yang berasal dari Papua. Ini dilakukan dengan gerakan cepat juga. Menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Anak-anak, setiap tarian daerah itu memiliki ciri khas tersendiri. Tarian dari Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu legong dan juga pendet. Tarian dari daerah Sumatera itu memiliki gerakan yang cepat dan juga lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan kaki ataupun tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari saman dan juga tari piring. Memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kamu pasti sudah mengenal ciri gerakan tari daerah. Nah, di sini kamu juga bisa membuat tari daerah menggunakan lagu daerah Nusantara loh. Langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu dari daerah tersebut. Setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasi, sesuaikan gerakan tersebut dengan syair lagu. Hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung ataupun menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan gerakan tari yang lincah. Anak-anak, ayo kita mengingat kembali tentang karya seni 3 dimensi. Tentu kalian masih ingat ya. Karya seni 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi ini dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut adalah beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama itu ada benda bebas. Benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, tapi memiliki volume. Contohnya apa? Bebatuan, buah-buahan, dan juga pohon. Kemudian yang kedua ada benda berbentuk kubus. Benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus ataupun balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan juga bak penampungan air. Yang ketiga itu ada benda berbentuk tabung. Benda yang memiliki bentuk tabung ini contohnya gelas, botol, mangkuk, dan juga vas bunga. Lalu yang keempat anak-anak ada benda berbentuk bola. Benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan juga dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan juga kelereng. Benda berbentuk limas itu benda yang mempunyai alas berbentuk segi N dan bidang sisi tegaknya itu mempunyai bentuk segitiga. Contohnya piramida dan juga kemasan makanan. Anak-anak, perlu kita ketahui perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi. Perbedaannya adalah benda 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Sedangkan 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, sedangkan 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Contohnya yang 3 dimensi itu gelas, kemudian yang 2 dimensi lukisan.
Sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi tadi contohnya kendi, ember, lemari, gelas, dan juga botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Langkahnya, kita harus mengamati gambar secara langsung agar mendapatkan hasil yang bagus. Jika kita ingin menggambar kendi, maka sebelum menggambar kita harus menyiapkan kendi di hadapan kita. Selanjutnya, kita mulai menggambar sambil melihat kendi. Sebelum gambar jadi, buatlah sketsa terlebih dahulu. Sketsa akan mempermudah kita menyempurnakan hasil gambar. Nah, ini adalah alat-alat yang harus kalian siapkan ketika membuat sketsa gambar 3 dimensi. Jadi yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan juga kendi yang akan digambar. Lalu gambarlah sketsa kendi pada kertas tadi. Jadi sketsa itu tipis-tipis dulu. Kemudian kalau sudah jadi, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Anak-anak memberi arsiran sisi yang gelap, sisi yang terang agar terlihat lebih nyata. Anak-anak, media untuk menggambar benda 3 dimensi itu ada dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada media kering dan juga media basah. Media kering adalah media yang tidak menggunakan air. Contoh alat gambar media kering adalah pensil, krayon, spidol, dan juga drawing pen. Kemudian yang basah itu ada apa anak-anak? Yang basah itu contohnya, jadi yang media basah tadi media yang menggunakan air. Contohnya alat gambar media basah adalah cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan juga ekolin. Nah, anak-anak, kita harus tahu dulu teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama, teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. Lalu yang kedua ada teknik sapuan basah, yaitu teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Lalu ketiga ada teknik gosok, yaitu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan. Yang keempat, teknik blok atau siluet, yaitu teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Yang kelima ada teknik pointillis, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Anak, kita akan melihat membuat rancangan karya 3 dimensi. Seperti apa ya? Jadi benda 3 dimensi itu disebut juga dengan karya seni rupa. Lalu tekniknya membuat karya seni rupa itu ada 3, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan juga menempel. Teknik membentuk itu dilakukan dengan cara menekan bahan lunak tadi. Contohnya bahan lunak ada tanah liat ataupun plastisin. Kita menggunakan tangan untuk membentuknya. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, contoh karya 3 dimensi dari plastisin. Anak-anak pasti sudah pernah bermain plastisin ya. Ini juga salah satu contoh karya 3 dimensi dari kardus. Nah, sekian anak-anak. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.